Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Langsung saja di video kali ini saya akan mempresentasikan kajian tentang kajian tentang akibat dosa dan maksiat dari Ustadz Firanda Al-Irji. Kajian tentang bagaimana dosa dan maksiat merusak hati, menghancurkan kehidupan, dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, maksiat melemahkan hati. Awalnya, seseorang masih merasa bersalah ketika berbuat dosa. Namun, jika terus dilakukan, rasa ingin bertobat perlahan menghilang. Hati menjadi terbiasa dan nyaman dengan maksiat. Inilah awal dari kehancuran yang nyata. Tahap awal, masih merasa bersalah dan ingin bertobat setelah melakukan dosa. Tahap terbiasa, rasa bersalah berkurang, maksiat dilakukan lebih tenang, lebih sering. Tahap keras, hati nyaman dengan maksiat, tidak lagi merasa berdosa. Yang kedua, taubat menjadi sulit. Orang yang terbiasa bermaksiat mungkin hanya mengucapkan istighfar di lisan, namun hatinya masih rindu mengulangi dosa. Taubat yang sempurna membutuhkan 3 syarat yang harus dipenuhi sekaligus. Syarat yang pertama adalah meninggalkan dosa, berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal, rasa penyesalan tulus di dalam hati. Yang ketiga, bertekad. Bertekad untuk apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dosa tersebut. Ketiga syarat ini harus terpenuhi secara bersamaan. Jika hati masih rindu kepada maksiat, maka taubat belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hilangnya rasa malu. Rasa malu adalah benteng terakhir seorang mukmin. Ketika benteng ini runtuh, seseorang berani bermaksiat secara terang-terangan, bahkan bangga menceritakannya kepada orang lain. Masih ada rasa malu, berbuat dosa sembunyi-sembunyi, masih merasa bersalah. Yang kedua, lama-kelamaan rasa malu memudar. Nah, dosa itu dilakukan lebih berani, tidak lagi merasa malu. Lama-kelamaan bangga dengan maksiat, menceritakan dosa kepada orang lain atau golongan yang tidak selamat. Naudzubillahi min dzalik. Yang keempat, maksiat adalah warisan kaum terdahulu. Setiap dosa memiliki contoh dari kaum yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang melakukan dosa tersebut, ia sedang mengikuti jejak kaum yang pernah mendapat azab. 1. Dari kaum terdahulu. Yang pertama, homoseksual, warisan dari kaum Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, curang dalam timbangan. Ini warisan dari Nabi Syuaib yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesombongan. Warisan Fir'aun dan kaum 'Ad yang ditenggelamkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang harus diambil. Sejarah kaum terdahulu adalah peringatan nyata. Mengikuti jejak mereka berarti mengundang azab yang sama. Setiap dosa membawa kita lebih dekat kepada jalan kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima dan keenam, maksiat membuat hina atau dosa dianggap biasa. Hinaan sejati. Semakin banyak maksiat, semakin hina seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kaya, terkenal di dunia, dan lain sebagainya, akan tetapi hatinya tetap kosong dan tidak tenang. Kemuliaan sejati hanya didapat dengan ketaatan. Dosa dianggap ringan. Orang beriman melihat dosa seperti gunung besar yang siap menimpanya. Orang yang rusak hatinya melihat dosa seperti lalat kecil yang tidak berarti. Yang ketujuh, maksiat berdampak kepada orang lain.
Dosa bukan hanya merusak pelakunya, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Kita tidak boleh egois dalam mengikuti hawa nafsu. Orang tua bermaksiat, anak-anak ikut menanggung dampak dan rusaknya akhlak. Suami bermaksiat, seluruh keluarga terkena dampak dan kehilangan keberkahannya di dalam keluarga tersebut. Banyak orang bermaksiat, keberkahan bumi berkurang. Bencana dan kesulitan menimpa masyarakat. Yang ke-8 dan ke-9, maksiat merusak akal atau menghitamkan hati. Akal yang terpadam. Maksiat memadamkan cahaya akal. Orang yang sering berdosa sulit menerima ilmu dan sulit berpikir jernih. Sebaliknya, orang yang bertakwa diberi pemahaman dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menghitam. Setiap dosa meninggalkan noda hitam di hati. Tanpa taubat, noda itu menumpuk hingga hati menjadi keras dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih sibuk dengan dunia daripada akhiratnya dan ibadahnya. Yang ke-10, maksiat menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bermaksiat bisa kehilangan doa dari malaikat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang beriman yang bertobat akan didoakan oleh para malaikat agar diampuni dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya, yang pertama, jaga diri, hindari maksiat dan perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta beribadah dan lain sebagainya. Yang kedua, perbanyak istighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu atau yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Yang ketiga, segera bertobat, jangan tunda tobat, dan semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin. Hadza minni, mungkin cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.